tidak tampak kelihatan bakal ada penghentian dari pembangunan. Artinya apa? Artinya proyek pembangunan pulau-pulau reklamasi menjadi tempat-tempat hunian dan sekaligus pusat komersial itu terus dibangun, dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa investors atau funders ya menyurutkan langkah mereka dalam mengguyurkan investasi untuk proyek pulau reklamasi itu karena adanya isu global climate change. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak Anda untuk melihat situasi di utara Pulau Jakarta, di pulau-pulau gugusan pulau-pulau reklamasi yang saat ini sedang dibangun dengan gencar. Masa pandemi selama kurang lebih 3 tahun ternyata tidak mengurangi progresivitas kinerja para pekerja yang ada di pulau-pulau reklamasi. Ketika setelah beberapa waktu saya tidak berkunjung ke sana, kemudian masa pasca pandemi ini saya berkunjung ke sana, ternyata pembangunan di sana sudah begitu masif. Sudah ada ribuan rumah yang dibangun, ratusan tower apartments, pusat-pusat komersial. Tidak tampak kelihatan bakal ada penghentian dari pembangunan. Artinya apa? Artinya proyek pembangunan pulau-pulau reklamasi menjadi tempat-tempat hunian dan sekaligus pusat komersial itu terus dibangun, dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa investors atau funders ya menyurutkan langkah mereka dalam mengguyurkan investasi untuk proyek pulau reklamasi itu karena adanya isu global climate change akibat dari pemanasan global yang membuat konon katanya suhu bumi memanas, es di kutub kemudian mencair. Kalau Anda orang yang tekun, teliti, dan jeli mencari bahan-bahan yang ada di internet, tetapi Anda mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan untuk bisa melakukan analisis sekaligus sintesis terkait dengan data-data yang Anda bisa peroleh di internet, saya khawatir Anda akan terjebak di dalam fakta yang memang sengaja untuk diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua menjadi percaya bahwa apa yang tersaji di internet tersebut, apa yang tertulis dalam berbagai macam artikel-artikel tersebut, dan foto-foto, juga video-video yang menunjukkan bahwa betul-betul terjadi pemanasan global yang masif yang membuat es di kutub itu mencair, es di kutub utara itu mencair. Tetapi bukti-bukti yang ada juga menunjukkan ke arah yang sebaliknya. Salah satu bukti yang jelas ada di depan mata kita semua, rakyat Indonesia, salah satunya adalah adanya pembangunan yang sangat masif terkait dengan pulau-pulau reklamasi di Jakarta, yang bahkan sudah memiliki nama, yaitu The New Jakarta City atau Jakarta Baru. Diperkirakan dengan luasan ratusan hektar yang dibangun saat ini, dari 17 pulau reklamasi yang direncanakan, sudah ada 3 pulau yang sudah siap untuk dikomersialisasikan, bahkan sudah beroperasi. Sudah ada lahan seluas 3 kali 300 hektar yang memang sudah siap, artinya ada 900 hektar yang sudah siap untuk dihuni, untuk memiliki penduduk dan berbagai macam aktivitasnya. Karena ketika saya ke sana ya, di pulau reklamasi tersebut juga beberapa universitas-universitas besar yang ada di Indonesia itu juga sudah groundbreaking ya. Sudah pemancangan batu pertama untuk membangun gedung-gedung universitasnya
yang siap untuk menampung ratusan bahkan mungkin ribuan mahasiswa di sana. Salah dua ya yang saya lihat pelangnya terbaca yaitu Universitas Pelita Harapan dan Universitas Prasetya Mulia. Jadi dan berbagai sekolah juga ya, termasuk sekolah Al-Azhar ya, jaringan sekolah Al-Azhar itu juga sudah ada direncanakan untuk didirikan di sana, dan berbagai macam hunian yang mulai dari kelas menengah atas sampai kelas mewah pun sudah ada. Fasilitas komersial, pusat-pusat olahraga seperti berbagai padang golf ya, ada lebih dari 3 padang golf yang sudah dibangun di sana dan sudah juga dioperasikan. Kemudian mal-mal juga sudah ada di sana, pusat-pusat wisata juga sudah ada di sana, dan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang lain ya yang memang sudah terlihat. Artinya kalau kita lihat fakta tersebut, agak susah ya untuk mengkaitkan antara derasnya atau masifnya pembangunan di utara Jakarta yang notabene sering sekali digaungkan di media massa di luar, bahwa Jakarta di tahun 2050 itu akan tenggelam ya, setidaknya sampai di perbatasan Monas, artinya di pusat Jakarta kan, di titik nol Jakarta itu akan tenggelam dan Jakarta akan tinggal setengah saja. Tapi nyatanya tidak ada bukti sedikit pun kalau kita lihat pembangunan yang begitu masif di utara Jakarta. Dan jangan lupa ya bahwa ada beberapa situs monumen atau bangunan yang dahsyat sudah dibangun di sana di masa 2 kepemimpinan gubernur yang terakhir ya, Gubernur Basuki Cahayapurnama dan Gubernur Anies Baswedan. Pertama, selain dari Pulau Reklamasi, Anda tahu kan, ada stadium yang spektakuler, JIS, Jakarta International Stadium, yang posisinya juga ada di Jakarta Utara. Kemudian juga sudah jadi dan bahkan sudah beroperasi sirkuit Formula E ya, sudah dioperasikan, dan rencananya nanti Formula E itu akan diselenggarakan secara rutin di Jakarta, dan itu juga tempatnya persis di sisi pantai, tepatnya Pantai Ancol ya, di utara Jakarta. Lalu berikutnya juga sudah groundbreaking dan sudah mulai dibangun Museum Nabi Muhammad SAW, juga posisinya juga di Ancol, Jakarta Utara, dan berbagai perumahan-perumahan yang sudah lebih dahulu dibangun di sana seperti kawasan Pantai Mutiara dengan berbagai perumahan mewahnya. Kemudian juga Pantai Indah Kapuk 1 ya, yang itu sudah merupakan reklamasi pertama, kemudian perluasannya di Pulau Reklamasi yang kedua. Kalau soal permukaan air itu turun dan lebih rendah daripada laut di utara Jakarta, bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah terjadi, bahkan sudah diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu ya, yang masih di bawah penjajahan Belanda, ketika mereka memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Ambon ke Jakarta ya, sekitar 300 tahun yang lalu ya, itu mereka juga sudah tahu bahwa Jakarta ini, Batavia waktu itu disebut, posisi tanahnya itu sudah di bawah dari laut utara Jakarta, dan pemerintah Hindia Belanda waktu itu tetap memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Ambon ke Jakarta dan tidak mempersoalkan masalah muka tanah Jakarta itu lebih rendah daripada permukaan lautan. Kenapa? Karena Belanda sudah familiar, bahkan mereka ibu kotanya Amsterdam itu posisinya juga di bawah permukaan laut ya, jadi buat mereka tidak masalah. Dan karena itu ketika pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Ambon ke Jakarta, mereka sudah membuat tanggul-tanggul, mereka sudah membuat dam-dam, mereka sudah membuat benteng-benteng, bendungan-bendungan yang barangkali mungkin beberapa sisanya kita bisa lihat ya di utara Jakarta. Mereka juga sudah membuat sudetan-sudetan, mereka sudah membuat juga berbagai waduk-waduk ya yang dibangun di Jakarta untuk mengantisipasi luberan dari muka air laut yang lebih tinggi dari daratan, dan teknologi itu sudah mereka kuasai.
karena mereka sampai dengan hari ini pun tidak memindahkan ibu kota dari Amsterdam ke kota yang lain. Artinya mereka no worries ya untuk persoalan muka air laut, karena mereka sudah berpengalaman selama ribuan tahun. Nah, sekarang apakah memang betul bahwa muka tanah Jakarta itu makin tahun makin rendah? Ya, dari berbagai penelitian memang betul terjadi muka air tanah yang turun, tetapi turun secara signifikan. Apakah betul ya? Karena saya sendiri kan adalah warga Jakarta ya, keluarga saya tinggal di Jakarta dan beberapa juga bertempat tinggal di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang berbatasan langsung dengan pantai utara Jakarta. Ya, mereka sampai dengan hari ini masih tetap ada di sana, tidak ada masalah. Dan dari keadaan di sekitarnya juga baik-baik saja, tidak ada masalah ya, tidak ada keinginan untuk pindah hanya gara-gara air laut masuk ke dalam rumah. Memang ada beberapa dari titik-titik tertentu di pantai utara Jakarta, di beberapa pelabuhan itu ada beberapa bangunan ya tenggelam oleh laut. Tetapi itu kan kasuistik, bukan terjadi dari garis pantai utara Jakarta semuanya ya. Itu kasuistik. Kenapa? Karena memang ada bendungan yang dihancurkan dan kemudian air meluber ke pemukiman di situ. Tapi nyatanya sekian banyak pemukiman baru ya, termasuk di Pulau Reklamasi Jakarta, itu dibangun terus menerus dengan masif. Daratan tuh makin menjorok ke lautan di pantai utara Jakarta. Kalau Anda lihat ya, kalau Anda punya kesempatan untuk berkendaraan pesawat begitu ya, dari pulau yang lain menuju Jakarta, dan Anda terbangnya itu pagi atau siang hari, lalu ketika pramugari sudah mengumumkan ada pesawat akan segera landing di Bandara Soekarno-Hatta, sempatkan untuk melongok ke bawah. Anda akan lihat pembangunan dari pulau-pulau reklamasi yang begitu luas di Teluk Jakarta, makin lama daratannya makin menjorok ke lautan. Jadi sebetulnya tidak, dari situ saja sudah jelas buktinya yang tak terbantahkan bahwa besar kemungkinan Jakarta tenggelam tahun 2050 itu adalah satu asumsi yang tidak terbukti secara fakta ya. Kemudian berikutnya lagi terjadinya rob di Semarang ya. Di Semarang, di pantai utara Semarang. Apakah itu juga menunjukkan adanya global climate change? Nanti dulu ya. Karena pada dasarnya pantai utara Semarang itu kan sebetulnya sudah digawangi ya, sudah dibentengi dengan beberapa pulau, Kepulauan Karimun Jawa itu ya. Jadi itu bukan karena persoalannya, bukan karena es di kutub mencair lalu sampai ke Semarang, bukan ya, tetapi barangkali mungkin persoalannya adalah karena manajemen tata kotanya di sana ya, yang sampai dengan hari ini pun juga tidak terlihat ada semacam goodwill dari pemerintah Jawa Tengah untuk mengatasi keadaan tersebut yang makin lama makin parah. Nah, apakah benar bahwa muka tanah di Pulau Jawa itu turun? Ya, itu berarti kita bicara tentang hal yang lain. Kita bicara tentang domain lain ya. Kita tidak bicara tentang global climate change lagi, itu persoalan geologi ya, yang harusnya para pakar geologi itu yang memberikan jawaban atas terjadinya peristiwa tersebut. Saya fokus di persoalan global climate change yang membawa informasi ya, membawa asumsi bahwa Jakarta bakal tenggelam tahun 2050. Berikutnya lagi, kalau kita bicara dari evidence yang lain, contoh misalnya seperti suhu. Para ahli mengatakan bahwa justru suhu bumi saat ini mengalami penurunan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi suhu bumi rata-rata itu justru mengalami penurunan. Instead of katanya suhu bumi mengalami kenaikan, tapi kenyataannya faktanya suhu bumi mengalami penurunan. Sehingga Anda bisa lihat bahwa pada musim dingin ya, di belahan utara, belahan tengah sampai utara, daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah disambangi oleh salju, bahkan sekarang ini sudah turun hujan salju. Contoh yang paling ekstrim adalah di kawasan Timur Tengah, di kawasan Mediterania ya, di Jazirah Arab. Turun salju saat ini loh. Padahal kan mereka di daerah sana itu bukan daerah yang familiar dengan turunnya salju. Juga di beberapa tempat titik di dunia itu terjadi penurunan hujan salju
turunnya salju. Dan di belahan utara, di daerah-daerah yang memang suhunya itu dingin, penurunan suhu sangat ekstrim, kemudian juga terjadi pembekuan di berbagai fasilitas-fasilitas gedung-gedung rumah dan sebagainya, dan bukan hanya di luar gedung dan rumah, dan itu menunjukkan bahwa memang suhu bumi itu menurun. Hal-hal seperti ini yang saya mengajak kepada Anda semua untuk lebih peka, tidak serta-merta mengambil atau mempercayai informasi-informasi yang beredar di internet. Do your own research, ya. Kita harus secara aktif, proaktif, dan dengan kecerdasan kita untuk menggali informasi yang lebih valid lagi, untuk melakukan eksplorasi secara mandiri, untuk melakukan observasi sendiri, sehingga kita tidak begitu mudah ditelan oleh informasi-informasi yang sebetulnya itu tidak memiliki dasar, tetapi informasi-informasi itu sengaja untuk disebarluaskan di internet karena ada berbagai macam kepentingan yang sampai dengan hari ini pun terus kita harus eksplor.